Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan saya Bu Lulu. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Untuk lambang unsur sudah dijelaskan dalam pertemuan minggu kemarin. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai rumus kimia saja. Nah, rumus kimia itu apa? Rumus kimia itu adalah dapat diartikan sebagai lambang zat, entah itu lambang unsur ataupun lambang senyawa. Di mana rumus kimia itu dapat mencerminkan komposisi dari zat tersebut. Rumus kimia dibagi menjadi dua, yaitu rumus kimia unsur dan rumus kimia senyawa. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai rumus kimia unsur saja, senyawa saja, karena yang unsur sudah dibahas dalam pertemuan minggu kemarin. Senyawa itu apa? Senyawa itu adalah zat tunggal berupa senyawa yang didefinisikan sebagai zat yang dibentuk dari berbagai jenis unsur yang saling terikat secara kimia dan memiliki komposisi yang tetap. Jadi, senyawa itu terdiri dari beberapa unsur yang bergabung menjadi satu melalui reaksi kimia. Senyawa terdiri dari beberapa unsur, maka senyawa itu juga bisa diuraikan menjadi unsur-unsur dengan proses tertentu. Contohnya adalah air. Air itu memiliki rumus kimianya adalah H2O, di mana air itu terbentuk dari dua jenis unsur. Apa? Yaitu unsur hidrogen dan unsur oksigen. Di mana komposisinya ya terdiri dari dua unsur hidrogen, unsur H, dan satu unsur oksigen, unsur O. Senyawa dibagi menjadi dua, ada senyawa organik dan ada senyawa anorganik. Senyawa organik itu apa? Senyawa organik adalah senyawa yang dibangun oleh atom utamanya itu adalah karbon, dibangun oleh atom C, sehingga senyawa organik itu dikenal juga dengan istilah hidrokarbon. Jadi senyawa organik itu di mana senyawa yang penyusun utamanya itu adalah penyusun utamanya adalah atom C. Senyawa hidrokarbon banyak terdapat di alam dan juga pada makhluk hidup termasuk kita manusia, juga termasuk di dalam tubuh kita itu banyak mengandung senyawa hidrokarbon. Di mana dimulai dari bahan bakar sampai dengan molekul yang berasal atau ditemukan dalam makhluk hidup. Contohnya karbohidrat, protein, lemak, asam amino, urea yang terdapat pada air seni atau urin, gula pasir atau sakarosa yang banyak terdapat di dalam tebu, dan alkohol yang merupakan hasil fermentasi dari larutan gula. Sedangkan senyawa anorganik adalah senyawa yang tidak disusun dari atom karbon. Contohnya adalah garam dapur, NaCl, natrium klorida. Berarti NaCl itu tersusun atas natrium dan klorida, bukan berasal dari atom karbon. Aluminium hidroksida yang banyak dijumpai pada obat MAH, yaitu AlOH 3 kali. Di situ bisa kalian lihat, kan tidak ada atom karbonnya, hanya terdiri dari aluminium, oksigen, dan hidrogen. Contoh lain, oksigen dengan lambang O2 dan CO2. Asam juga merupakan salah satu senyawa anorganik yang mudah kita kenal. Misalkan asam nitrat, terdiri dari hidrogen, nitrogen, dan oksigen. Asam klorida HCl terdiri dari hidrogen dan klorida.
Senyawa tadi ya dibagi menjadi 2, organik dan anorganik. Anorganik sendiri dibagi menjadi 4. Ada senyawa anorganik oksida, ada senyawa anorganik asam, senyawa anorganik basa, dan senyawa anorganik garam. Kita akan bahas satu persatu, yaitu senyawa anorganik oksida. Senyawa anorganik oksida dibagi menjadi 2. Ada oksida logam dan oksida non-logam. Senyawa oksida itu sendiri adalah senyawa yang dibentuk oleh atom oksigen dengan atom lainnya, di mana atom oksigen itu sebagai penciri dari senyawa oksida. Dibedakan menjadi 2 tadi ya, ada senyawa oksida logam dan ada senyawa oksida non-logam. Senyawa oksida logam memiliki ciri-ciri yaitu bisa larut dalam air membentuk larutan basa. Contohnya ini, kalsium oksida memiliki rumus kimianya CaO, di mana logam pembentuknya adalah kalsium. Di sini ada oksigen, oksigen sebagai penciri bahwa senyawa itu merupakan senyawa oksida. Natrium oksida, logam pembentuknya adalah natrium, lambangnya Na2O. Magnesium oksida, lambangnya MgO, logam pembentuknya adalah magnesium. Dari contoh-contoh senyawa oksida di sini, mulai dari kalsium oksida sampai magnesium oksida itu pada lambang unsurnya, lambang senyawanya terdapat oksigen. Jadi di sini adalah oksigen sebagai penciri bahwa senyawa itu adalah senyawa oksida. Berikutnya adalah senyawa asam. Senyawa asam adalah senyawa yang masam. Ciri-cirinya adalah senyawa yang masam dapat menghantarkan arus listrik dalam bentuk cair terionisasi dan menghasilkan ion hidrogen H+, dan ion sisa asam terdapat 3 jenis asam. Yang pertama adalah dibentuk oleh unsur H, unsur bukan logam, dan unsur O. Yang kedua dibentuk unsur H dengan unsur halogen, lebih dikenal dengan asam halida. Dan yang ketiga adalah asam pada senyawa organik yang disebut dengan karboksilat. Ini contohnya ya. Di situ ada asam fosfat. Lambangnya adalah H3PO4. Unsur pembentuknya terdiri dari 3 unsur hidrogen, 1 unsur P fosfat, 4 unsur oksigen. Asam nitrat, lambangnya HNO3, 1 unsur H, 1 unsur N, dan 3 unsur O. Asam sulfat, H2SO4, 2 unsur H, 1 unsur S, dan 4 unsur O. Ini adalah senyawa asam yang berikatan dengan unsur halida ya, makanya dinamakan dengan asam halida. Ada asam klorida, ada asam bromida dengan asam iodida. Asam klorida lambangnya HCl, unsur halogennya adalah Cl. Asam bromida lambangnya HBr, unsurnya adalah Br. Asam iodida lambangnya Hi, unsur halogennya adalah I. Berikutnya adalah senyawa basa. Apa itu senyawa basa? Senyawa yang dibentuk oleh unsur logam dan dengan gugus hidroksida atau dengan gugus OH. Memiliki ciri-ciri yaitu rasanya pahit atau getir jika dirasakan, menimbulkan rasa gatal dan panas. Larutan basa dapat menghantarkan arus listrik karena mengalami ionisasi berupa ion logam dan gugus OH. Nih contohnya Mg jika berikatan dengan OH akan menghasilkan MgOH 2 kali. Maka nama senyawanya adalah magnesium hidroksida.
Na nanti akan menjadi NaOH, yaitu natrium hidroksida. K akan menjadi KOH, yaitu kalium hidroksida. Al akan menjadi AlOH 3 kali, akan menjadi nama senyawanya adalah aluminium hidroksida. Berikutnya adalah senyawa garam. Senyawa garam adalah senyawa yang dibentuk oleh unsur logam dan sisa asam. Memiliki rasanya asin. Larutan senyawa ini dapat menghantarkan arus listrik karena terjadi ionisasi. Contohnya adalah garam, NaCl. Maka dia akan terionisasi menjadi Na+, dan ion sisa asamnya adalah Cl. Contoh lain lagi adalah kalium iodida. Lambangnya Ki, maka dia akan terurai menjadi K+ dan I-. Kalsium karbonat CaCO3, dia akan terurai menjadi Ca2+ dan CO3 2-. Litium sulfat Li2SO4, yaitu akan terurai menjadi 2Li+ dan SO4 2-. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu membaca dan belajar. Jangan lupa memakai masker dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.